Sayang, aku selamanya mencintaimu, takkan berubah. Hingga dia mengandalkan ibuku untuk jadi raja film. Lalu, di malam ulang tahunku, dia membunuh ibuku. Suami, ada apa? Ini aku, Zeus. Kau sasaran tepat, Yun Zexia. Sudah ku bosan, coba pikir pakai jari kakimu. Orang sepertiku, mungkin suka orang sepertimu. Tiao Tiao, jangan salahkan ayah. Masih ada ibumu yang menemanimu. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ini terakhir kali ayah merayakan ulang tahunmu. Beristirahatlah dengan tenang. Jangan cari ayah di mimpi. Ayah, aku pasti akan kembali mencari. Setelah itu, sekarang, aku adalah Putri Yun Zuxia. Sebentar lagi sampai, ibu saya sedang menunggu di rumah. Sampai di situ. Nianzi, kamu salah alamat ya? Mana mungkin kamu tinggal di sini? Nianzi. Nianzi. Suamiku. 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 Siapa? Suamiku. Jangan mendekat. Kangen sekali pada. Jangan mendekat. Kamu siapa? Aku sangat merindu. Jangan mendekat. Suara di hatiku terus berteriak, terus-menerus, mana dia? Hari ini juga. Harus kubunuh dia. Ayahku yang baik. Sebelumnya, Pemenang aktris terbaik tahun ini ada Yun Zuxia. ini ibuku, bintang film, TV, dan musik. Terima kasih atas dukungan kalian. Ini ketiga kalinya aku mendapatkan aktris terbaik. Akan terus berusaha dan maju pantang mundur. Dia seharusnya terus bersinar. TAPI. Dia akan hadapi kesalahan terbesar hidupnya. Sayang, aku selamanya mencintaimu, takkan berubah. Hingga dia mengandalkan ibuku untuk jadi raja film. Lalu, di malam ulang tahunku, dia membunuh ibuku. Suami, ada apa? Ini aku, Zeus. Kau sasaran tepat, Yun Zexia. Sudah ku bosan, coba pikir pakai jari kakimu. Orang sepertiku, mungkin suka orang sepertimu? APA, kalau bukan karena posisimu di industri, ku enggan lihat wajahmu. Tak, kau bilang kau akan selalu cinta, takkan berubah. Kau salah. Aku tak pernah cinta, 6 tahun ini. Tak ada hari tanpa rasa, jijik pertama. Jijik setengah mati. Kin Bufan, hentikan. Banyak fans cintaiku, tapi tak bisa sentuh. Kini aku raja film, tak butuhmu lagi. Tapi image romantisku, tak boleh cirau. Jadi, hanya jika kau hilang, warisan jadi milikku. Pergilah. Jangan. Akhirnya bebas. Tiao Tiao, jangan salahkan ayah. Masih ada ibumu yang menemanimu. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ini terakhir kali ayah merayakan ulang tahunmu. Beristirahatlah dengan tenang. Jangan cari ayah di mimpi. Ayah, aku pasti akan kembali mencari. Setelah itu, sekarang, aku adalah Putri Yun Zuxia. Yun Lianzi.
Dengar belum? Qin Yingdi investasi dan jadi pemeran film sutradara Cheng untuk mengejar penghargaan internasional. Bukan cuma itu, katanya lewat film ini dia ingin memilih murid terakhir. Kalau jadi murid Qin Yingdi, bisa mewarisi semua sumber dayanya. Karir di hiburan langsung melejit. Dia datang, Qin Yingdi datang. Wah, ganteng banget. Dia sudah hampir 50, masih seganteng Guru Qin, Anda ganteng sekali. Guru Qin, Anda sangat tampan. Aku suka banget, benar-benar sangat menyukai. Kamu tidak apa? Tidak apa, terima kasih Guru Qin. Siapa namamu? Nama saya Yun Nianzi. 9 tahun lalu, atau 19 tahun lalu, putrimu sendiri yang kau cekik mati. Namaku Yun Nianzi, juga anak kandung yang kau cekik, dan kubur 19 tahun lalu. Penampilanmu cukup bagus. Kau juga mau audisi? Ya, saya sangat mengagumi Bapak, makanya hari ini, saya khusus datang untuk audisi peran utama film baru Bapak. Mengagumi aku? Masih ada waktu sebelum audisi. Kalau tidak keberatan, bisa ke ruang istirahat kita ngobrol. Baik Pak Qin. Dasar perempuan licik, berani sengaja jatuh di depan umum, cari perhatian, biar dilirik Pak Qin, tidak tahu malu. Tak pernah kubayangkan Qin Bufan, kesempatan balas dendam, datang semudah ini. Membuat topeng sempurna, adalah langkah pertama balas dendam. Aku harus membunuhnya. Mau membunuhku? Ini kuma mainan Viet permainan. Kenapa? Habis melakukan hal buruk, sampai segitunya takutnya? Jangan bercanda seperti ini lagi. Anggur merah. Lagi nunggu orangnya? You're a senior? Aduh, jangan marah dong, aku salah. Saya sangat mengagumi Anda, Sengeja. Ikut audisi pemeran utama film baru Anda. Nona Kessel. Lumayan Minarek. Kita masih punya banyak waktu. Qin Bufan, kesempatanmu sudah habis. Kau pasti akan kusingkap topengmu. Reputasimu hancur, ditinggalkan semua orang. Kuberi waktu 10 detik. Pergi semua. Siapa ini? Sombong sekali. Kamu nggak kenal dia? Dia putri aktor legendaris Qin, putri dunia hiburan. Ini, ayahnya pemeran utama. Kalau dia datang, kita pasti gagal semua. Bukan cuma itu, aku juga dengar, film ini didanai istri Pak Qin, Su Qianru, orang terkota Yun, dibiayai penuh. Investornya ibunya, aktor utamanya ayahnya. Bagaimana kita saingan? Nggak paham bahasa manusia? Atau kalian berani saingan dengan Nona Qin Tiao Tiao? Coba lihat diri sendiri. Level kalian di mana? Mau jadi murid terakhir ayahku? Selain aku, siapa berhak jadi anaknya? Benar. Ini anak aktor Qin. Nona Tiao Tiao kami. Dari kecil sudah jadi bintang. Pemeran utama film ini. Dibuat khusus untuknya. Ayo pergi. Hei, si figuran itu, kok belum pergi? Hai, aku bicara denganmu, kamu tuli. Helen, aku benci wajahnya. User dia. Rupanya, Kamu ngapain? kau anaknya dia?
Sepertinya putrimu akan diganggu. Kau tidak mau membantunya? Dia tumbuh di industri hiburan sejak kecil. Pasti punya kemampuan bertahan. Kalau sampai bisa dipermalukan. Baru itu memalukan aku. TAPI. Yun Nianxi ini. Kalau benar-benar bisa mengganggu Tiao Tiao. Itu juga kemampuannya. Kau tergoda wajahnya ya? Cemburu ya? Aku sudah memilikimu. Mana mungkin menginginkan orang lain? Aku hanya menghargai bakat. Sedang pertimbangkan kontraknya. Kau putrinya? Benar, aku Chin Tayo Tayo. Ayah, kenapa namaku Tiao Tiao? Dulu ibumu sibuk sekali. Ayah selalu harus menempuh jarak jauh untuk menemui beliau. Ini namanya perjalanan ribuan mil. Aku tahu. Tiao Tiao artinya, ayah mencintai ibu. Dasar bocah pintar. Kau benar-benar mengambil namaku. Untuk putri kedua hasil hubunganmu? Menjejekin. Kau gila ya? Dengge ya, lebih baik kau mengaku kalah dengan baik, keluar dari audisi. Kalau tidak, kau. Nona Chin Tayo Tayo ya? Tahuka kau asal usul. Namamu ini? Apa maksudmu? Kenapa dia bereaksi seperti itu? Terhadap nama Tiao Tiao? Aku tahu. Tiao Tiao artinya, ayah mencintai ibu. Jangan-jangan Guru Kim. Kau datang. Di dalam serahkan padamu. Baik. Lepaskan. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Aku. Namamu. Sebenarnya. Ada masalah dengan Tiao Tiao? Yan Xiaocheng. 25 tahun, sutradara baru paling populer di Cina. Bisa menyutradarai sekaligus berakting. 3 tahun debut, raih banyak penghargaan, dengan wajah tampan, dan aura dingin, dijuluki sutradara berwajah dingin. Jadi idola, para artis wanita di industri hiburan. Kak Yan Xiao. Kenapa peserta hanya kalian berdua? Mereka pasti merasa, Kak Yan Kiao dan Papa terlalu hebat, jadi mengundurkan diri. Sudah datang, mari mulai audisi. Terdiam. Sutradara Cheng. Kamu ikut juga. Kak Yan Xiao. Adik. Pemeran utama drama ini pasti milikku. Nyawa Chin Bufan. Juga Ken Kwambil. Waktunya sudah tiba. Kalau begitu, Miss Tiao Tiao, silakan tes akting dulu. Ini adalah drama tentang pembalasan anak perempuan pada ayahnya. Kalian harus menunjukkan Emosi kemarahan dan kegilaan sang tokoh utama. Dari awal sampai akhir, aku hanya ingin nyawamu. Lumeyon. Nona Tiao Tiao memang pantas jadi putri kaisar film Kid. Aku sarankan jangan sok jago. Dengan kemampuanmu, masih mau mainin anak ayahku? Nona Tiao Xiao. Aktingmu tadi sangat buruk. Siapa kau ini? Berani-beraninya mengkritik aktingku. Aku. Tunggu. Aktor tes selanjutnya, Yun Nianxi. Apakah ada yang bersedia membantu sebagai lawan main? Pendatang baru ini sudah menyakiti putri kaisar film Kin. Aku tidak berani membantu. Cantik sih. Sayangnya, karir aktingnya berakhir di sini. Maaf ya. Sepertinya tak ada yang mau jadi lawan mainmu. Kau harus akting sendirian. Orang tanpa koneksi di dunia hiburan.
Jangan sok berani. Sampai membuat musuh yang salah. Nanti seumur hidup hanya bisa terjebak di selokan. Tak pernah muncul ke permukaan. Sepertinya aku akan mengecewakan kalian. Kau mau Yan Qiao jadi lawan mainmu? Jangan mimpi. Terus terang saja. Dia calon suami yang dipilih ayahku, untukku. Dia milikku. Aku yang akan. Aku akan jadi lawan mainnya. Aku sangat mengagumi Bapak. Karena itu hari ini, khusus datang untuk ikut tes akting pemeran utama drama baru Bapak. Ayah tersayang, tes akting ini sengaja kusiapkan untuk Nick Matilla. Aku yang akan jadi lawan mainnya. Apa? Kak Bufan turun tangan langsung untuk bantu newbie yang bukan siapa-siapa. Ayah, dia siapa sampai? Ayah mau jadi lawan mainnya? Ciao ciao. Apa nasihat ayah sebelumnya? Banyak kerja, sedikit bicara. Jaga mulutmu baik-baik. Yoon Nianzi. Hello. Ketemu lagi. Iya Pak Kit, aku tak menyangka Bapak mau jadi lawan main. Mulai action. Aku berusaha membimbingmu. Kenapa kau kainari aku? Mengapa? Aku tidak punya guru. Dengarkan penjelasanku. Aku punya alasan. Sebenarnya, aku sama sekali tak punya alasan. Aku hanya ingin melihat ditinggal semua orang dan jatuh tersungkur. Apa maksudmu? Apa kau pikir aku mendekati hanya untuk jadi muridmu? Apa kira-kira aku hanya mau hartamu? Dengar baik-baik. Sama sekali bukan. Tujuan utamaku adalah menghancurkan. Apa kau sudah lupa? Dulu kau sakiti sendiri istrimu sendiri, dan anak perempuan yang kau jatuhkan? Kau. Ya. Akulah. Anak perempuan itu. Aku akan balas dendam untuk ibuku. Selamat tinggal. Aku ingin membalas dendam untuk ibuku. Jangan mendekat. Good. Cukup sampai di sini. Baik, sutradara Cheng. Akting gadis kecil ini lumayan. Hampir saja kukira. Hampir kukira dia orangnya dulu. Pak Chin. Apa Bapak baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Yan Xiao. Aku kurang enak badan. Aku ke ruang istirahat dulu. Oke. Pak Chin. Jaga kesehatan baik-baik. Terima kasih perhatian. Kau juga ingin merewai aku? Nona Tayao Xiao. Ini salah paham. Aku hanya penggemar Pak Kit. Penggemar? Aku. Sudah. Beres. Audisi hari ini selesai. Hasalakan debar tahunanti. Kak Yan Xiao lepaskan aku. Pendaki sosial, penyihir munafik. Akan kehabisai kau, berani merebut peranku. Hampir saja berhasil. Kenapa tidak kamu periksa dulu sebelumnya? Bisa biarkan Yoon Nianzi ikut audisi? Maaf, Nona. Ini salahku. Semua kesalahan. Sujud. Tiao. Ini semua salah. Beri aku kesempatan lagi. Aku tak berani lagi. Kalau terulang lagi, kamu langsung minggat. Obatku mana? Nona, Pak bilang obat itu didatangkan dari luar negeri. Kita tidak boleh. Kalau masih banyak bacot, sekarang juga keluar. Aku akan ambil sekarang. Ternyata Qin Tiao tak hanya menyiksa asisten, tapi juga menyalahgunakan obat. Akhirnya dapat scoop gede.
Siapa itu? Berhenti. Berhenti. Serahkan ponselmu. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa isi tasmu? Saya. Pak Chin. Apa Pak juga perlu menyegarkan makeup? Oh tidak perlu. Kenapa masih di sini sampai larut? Tadi saya ketinggalan HP di ruang audisi. Saya kembali mengambilnya. Kalau begitu saya antar. Penampilan audisimu hari ini bagus. Terima kasih Pak Kit. Nona Tayo. Baru saja Ada muncul video yang baru viral saja di bocor internet. nih, menyebut Anda menyalahgunakan obat dan menganiaya asisten. Kok video ini bisa bocor secepat ini? Tidak memberi waktu untuk manajemen krisis. Apa penjelasan Anda? Stop merekam. Ayah. Pak. Tolong bantu aku. Bodoh, mau menyeretku ikut susah? Aktor Kim, apakah Anda tahu putri Anda menyalahgunakan obat? Aktor Kim, apakah Anda sendiri juga pernah menyalahgunakan obat? Saya. Actor Chin. Bagaimana kalian berdua? Akan melewati krisis ini? Aku. Kalian jelaskan pada mereka. Diane. Semua pasti salah paham. Sebenarnya kami. Apa yang dilihat mata kalian belum tentu benar adanya. Ini adalah Saya juga pemain Odyssey hari ini. Nama saya Yun Nianzi. kenapa kamu bilang yang kita lihat semua tidak nyata? Mungkin kalian belum tahu. Kami para aktor diam-diam sering berlatih dialog dengan asisten. Ini juga bentuk latihan agar besok di lokasi syuting bisa tampil lebih maksimal. Oh, jadi Nona Tiao sedang latihannya. Benar. Gesture, dialog, emosi harus kita rasakan sebelumnya. Harus terus berlatih. Ini kompetensi dasar bagi seorang aktor. Nianzi, sepertinya kamu punya bakat akting. Lalu soal memukul? Salah sudut pandang. Waktu itu Tiao sama sekali tidak kena wajah lagi pula. Tiao selalu baik pada. Akting Nona Tiao belakangan ini memang semakin baik. Sangat natural. Kami sampai kaget. Ah, biasa saja. Seperti yang terlihat, ini hanya kesalahpahaman. Xiaohi, bawalah semua minum. Sudah capek ya? Baik, Pak Kin, mari ke sini. Capek ya, capek, dah. Kayak anjing kejar tikus. Ikut campur urusan orang. Siapa suruh bantu? Sok ikut campur urusan orang. Urusan bukan bagianmu. Siapa suruh kamu ikut campur? Sudah selesai main drama? Mau cari masalah lagi? Terima kasih untuk hari ini. Saya fans berat Anda. Bisa membantu Anda adalah kehormatan. Cantik, akting bagus, reaksi cepat. Dia lebih berbakat dibanding Tiao jauh sekali. Jika bisa mengendalikannya. Daripada terlibat skandal, lebih baik manfaatkan krisis ini agar Anda lebih memperhatikan saya, membuat saya semakin dekat dengan Anda. Terima kasih Pak Kin mengantar saya. Sama-sama. Kamu sudah sangat membantu. Lagi pula kamu fans saya. Sudah kewajiban saya mengantarmu pulang dengan aman. Nianzi, tempat tinggalmu agak terpencil. Sepertinya perjalanan cukup sulit ya. Pernah terpikir untuk memilih jalan yang lebih mudah? Sebentar lagi sampai. Ibu saya sedang menunggu di rumah. Sampai di sini.
Niancy. Kamu salah alamat ya? Mana mungkin kamu tinggal di sini? Niancy. Niancy. Suamiku. 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 Siapa? Suamiku. Jangan mendekat. Kangen sekali pada. Jangan mendekat. Kamu siapa? Aku sangat merindukan. Jangan mendekat. Suamiku. Suami. 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 Kenapa sembunyi-bunyi bertindak sendiri? Qin Bufan masih bebas berkeliaran bertahun-tahun ini. Kau tidak bertindak. Aku yang akan melakukannya. Lalu segala usahamu ini hanya untuk menakutinya? Kau tak mengerti. Bagi orang sepertinya, taktik ini sangat tepat. Aktor terbaik Kim, kenapa Bapak sampai pingsan di pemakaman mantan istri? Apa Bapak pernah berbuat salah pada mendiang Ratu Film Yoon Zusia? Kenapa banyak sekali orang? Pasti fans si perempuan gendut itu yang berbuat. Guru Kim saat ini Tidak menerima wawancara. Hentikan. Kenapa aku pergi ke pemakaman? Kenapa aku tak bisa ingat sama sekali? Dengan hipnosis, aku buat dia lihat bayangan ibuku. Aku biar dia lupa. Kalau malam itu bersamaku, Ubenji paparazzi lagi. Biar mereka ambil foto-foto itu. Perbesar dampaknya. kehilangan muka di publik. Bagi orang sepertinya, lebih menyakitkan daripada melukai dagingnya. Dia sendiri yang menghancurkan impianku dan ibu, menghancurkan keluarga kami, dan mengambil nyawa kami. Bebas 19 tahun tanpa hukuman. TAPI tak APA. Akan kukupas topengnya perlahan, lalu menyeretnya ke pengadilan. Oh ya, pemeran utama film Ratu Film sudah ditentukan. Kau yang terpilih. Qin Kia Yao sebagai artis, penghasil uang terbesar Qin Bufan, sekaligus putrinya. Jika dia jatuh, pukulan telak bagi Qin Bufan seharusnya cukup besar. Pertunjukan bagus ini akhirnya akan dimulai. Kenapa? Kenapa peran utama diberikan pada si bunga teratai itu? Aku kan putrimu sendiri. Ini Capituson bersama Yen Xiao. Dia lebih cocok secara penampilan, maupun akting untuk peran utama. Lalu aku bagaimana? Kalau dia jadi pemeran utama, malu dong aku. Masih ada peran pendukung. Karakter itu lebih sederhana, cocok untukmu. Apa dasarnya? Qin Tiao Tiao selalu dapat yang terbaik. Tao Xiao. Dulu kau ingin masuk hiburan. Kami biayai semua, sudah 10 tahun berlalu. Hasilnya? Kau tak sadar kemampuanmu? Bagaimana Qin Bufan punya anak sepertimu? Ayah. Film ini sangat penting bagiku. Untuk kompetisi internasional dan jaringan luar negeri. Yoon Niancy adalah pilihan. Jangan macam-macam lagi. Dengarkan ayah baik-baik. Apa ayah benar mau pakai film ini untuk cari murid terakhirnya? Tidak boleh. Takbol ada yang mirbat. Posisiku di hati ayah. Nona Tiao Tiao.
Bisakah jelaskan mengapa di film baru Ayahanda, Anda bukan pemeran utama? Nona Tayo Tayo, Anda kenal Yoon Nianzi? Maaf, artis kami tidak bisa diwawancara. Tiao Tiao, upacara pembukaan ini mungkin masih lama. Mau ku rentalkan makhlukmu? Terik sekali. Oh iya. Bagaimana urusan Yoon Nianzi? Tenang saja, Nona, semua sudah diatur. Ingatkan mereka, aku benci wajahnya, Hank Kirkin. Mengerti. Yoon Nianzi, coba lihat. Kalau wajahnya rusak, mana bisa merebut peran utamaku? Kak Nianzi, ayo cepat pergi. Ini pertama kalinya kamu ikut proyek sebesar ini, harus beri kesan bagus ke media. Ibu, mulai dari peran ini, aku resmi masuk industri hiburan. Aku akan berusaha sepertimu, menjadi aktris yang hebat. Kau harus selalu melindungiku, agar Qin Bufan segera dihukum oleh hukum. Ayo pergi. Berhenti. Dua cewek cantik. Main sama. Kami dong gelombang. Pemeran utamanya mana? Kok belum datang juga? Yoon Nianzi ini, ada masalah apa sih? Lama sekali belum datang. Tenang, semuanya sudah diatur. Belum terkenal sudah sok diva. Aktor seperti ini siapa mau suka? Apalagi aku suruh mereka rusak wajahnya. Sepertinya ayah mulai kesal padanya. Lihat, dia datang. Dia datang. Ya Tuhan. Kenapa dia jadi begini? Ini tidak mungkin. Kenapa bagaimana ini bisa terjadi? Nyonya, saya salah. Tolong angkat kakimu. Lepaskan saya. Aku benar-benar salah. Dasar kau, berani ganggu. Aku dan Kak Nianzi, aku penjaga pilihan. Khusus Kak Nianzi, dari Bos Cheng. Aku profesional. Sayang, kita hampir terlambat. Konferensi pers. Kalau sekarang berangkat, sudah pasti terlambat. Terus gimana? Acara segini penting. Telat dikit, langsung dibilang artis. Kak Nianzi, kau ngapain sih? Susah payah. Dandan mahal ini. Bayangkan judul berita, aktris utama dirampok, tapi malah bikin preman, kalah sendiri. Bagaimana? Pak, ini bagaimana? Aktris kalian keren ya. Dua cewek dirampok, malah bisa lumpuhkan preman. Bener bureng pahlawan. Ini contoh bagus buat para artis. Ini berita besar. Kau mau no die reputasiku. Kau pikir aku tak tahu dengan skandal buatanmu? Tapi lihat, skandal versi GW ini. Nama Yoon Nianzi akan segera trending di media sosial. Kali ini kamu yang kalah. Kau masih begitu bersinar. Yoon Nianzi cukup menarik. Kenapa tidak memberi aku? Aku menyuruh Yode membantu. Kau sudah menempatkan Xiao He di sampingku, Lajapila. Bukankah aku sudah menanganinya dengan baik? Lihat, aku sudah jadi trending topik. Di dunia hiburan sekarang, tak hanya butuh kemampuan dan popularitas, tapi juga sensat, baru bisa bertahan lama. Mau menjatuhkanku?
Kau masih terlalu hijau. Adik, Aku suruh Uze membantumu dari belakang. Setelah hari ini, mereka semua akan mengingat namamu. benar. Aku Yun Yenji. Yun dari Yun Shuha. Ibu, sudah lama meninggal. Dulu Begitu Gemileng. Tapi seperti tak ada lagi yang mengingatnya. 19 tahun lalu, sang pembunuh waktu itu pasti sudah lupa pada kami berdua. Tak apa. Mulai sekarang, akan kubicangkin Bufan dan Sientero Industri Hiburan untuk mengingatkan. Apapun yang kau lakukan, aku akan selalu di sisi. Ini bukan Tiao Tiao, kenapa badanmu bisa jadi sekotor ini? Cepat masuk bersamaku, Tante Su. Ibuku sudah meninggal. Apa? Ayah membunuh ibu. Tiao Tiao. Tiao Tiao. Itu pertama kali aku bertemu dengannya. Sudah siap? Ibu dan kakak-kakak sudah siap semuanya. Ceria. Ibu, kenapa ibu membangun panti asuhan besar ini? Dengan panti asuhan ini, anak-anak punya rumah. Mereka tidak perlulah kelaparan. Pantas anak-anak sangat menyayangi ibu. Kalau sudah besar, aku ingin jadi seperti ibu. Baik, ibu juga akan menemani Tiao Tiao tumbuh. Nanti Tiao Tiao bisa main drama dengan ibu dan bernyanyi bersama. Ibu, aku sangat merindukan. Kenapa ibu tidak temani Tiao Tiao lagi? Cepat berikan bakpao itu. Cepat, kasih kami bakpao. Serahkan bakpao, kasih kami. Gimana nih? Kalian kok ngebully dia lagi? Urusanmu apa? Si gendut, ayo pergi. Jangan nangis lagi. Nangis nggak ada gunanya. Mamah pernah bilang, mau sesuatu, harus berjuang sendiri. Kalau kamu mau apa? Aku mau jadi aktris seperti ibuku. Jadi bintang. Aku mau cari seseorang. Kalau kamu mau apa? Kamu jadi aktris. Aku jadi sutradara. Aku temani kamu. Anak baik, mulai sekarang, margamu Cheng, namamu Cheng Yan Kiao. Hafal ya? Tapi teman-teman, kan marga Yun semua? Bodoh amat, soalnya, panti asuhan ini didonasi Tante Yun Zuxia. Orang tuamu sudah ditemukan, nanti pulang ke rumah, jadi anak baik, rajin belajar. Kamu aktris, aku sutradara. Kita lawan penjahat. Aku belajar film. Aku jadi sutradara. Aku masuk dunia hiburan. Oh, maaf ya, aku lupa dialognya. Nggak apa-apa. Kak Yanxiao, ayo ulang sekali lagi. Menurutku, temperan tadi kurang tepat. Keterlaluan, kalian sengaja mengulang-ulang adegan untuk bisa menampar Nianzi berkali-kali. Jangan asal ngomong. Tiao Tiao dari pihak kami hanya ingin sempurnakan mengorbankan diri untuk seni. 1-2 kali masih bisa dimaklumi, tapi ini sudah lebih dari 10 kali. Kalian benar-benar jahat. Kuma Nevi tanpa backing. Berani minta persyaratan? Memangnya kenapa? Kalau bisa, suruh pacar pemeran latar yang cukup. Cari ayah aktor ternama atau ibu konglomerat. Kamu ini Sutradara, Nona Nianzi berpesan, jangan gegabah bertindak. Berharap Bu Tayo Tayo bisa selesaikan dalam 1 take. Nggak tentu. Tapi Adegan sederhana begini, diulang berkali-kali, bukannya bikin orang menggagap. Aktingmu payah? Kamu. Mulai syuting. Adegan 11, scène 7 take 13.
kamu keterlaluan. Aku sudah lama memendam perasaan. Adegan ini bagus. Selesai. Kau ini makhluk APA, berani-beraninya tampar aku. Kak Yanxiao, jelas-jelas dia yang salah. Dia seenaknya ubah naskah. Di naskah asli. Tidak seperti ini. Menurutku tidak masalah. Adegan tadi. Modifikasinya bagus. Hari ini cukup sampai sini. Bubar. Kau tak pernah puji aku. Malah kau bantu dia. Kak Yanxiao, jelaskan sekarang. Kenapa kau bantu dia? Kak Nianxi, Cintayo Tayo, jahat sekali caranya. Makeup MU rusak ditampar. Aku sengaja biarkan dia kasak. Sengaja tidak pakai riasan tahan lama. Agar ada bukti perundungannya. Terekam? Sudah, Kak Nianxi. Langkah selanjutnya harus bagaimana? Materi hari ini, Kakak? Sudah cukup. Dia sengaja NG 13 kali, tampar 15 kali ke Anda. Aktingnya jelek, hatinya busuk. Carry tahu. Lokasi ruang istirahat Kin Bufan. Lalu berikan Nona Chin Tayo Tayo. Bumbu extra. Saya. Guru Chin. Katanya Tiao hari ini menkangkemo. Tidak, Nona Tayo Xiao. Hanya melatih akting saya. Beliau tidak mengganggu saya. Kau baik. Pandai bersikap. Aku lihat akting sangat bagus. Saya penggemar Anda. Anda panutan saya. Penggemar memang mudah dikendalikan. Kak Yanxiao, kenapa berhenti? Ayah. Jangan kira, Yun Nianzi, jangan anggap aku bodoh. Kau mendekati ayahku. Mau rebut posisi murid terakhirnya. Itu hakku. Hakku. Semberila, Chin Tayo Tayo. Orang yang cemburu akan kehilangan kendali. Aksi. Convision. Xiao, kamu benar-benar tidak bisa akting, emosinya tak pernah pas. Kalau tak bisa langsung pergi. Ayah, lihatlah yang kiap. Dia berani membentakku. Sutradara benar. Memang seharusnya kamu perlu lebih melatih aktingmu. Lehermu tidak apa? Mau periksa ke rumah sakit? Ayah. Saya baik-baik. Pak Chin, istirahat sebentar saja. Pak Qin benar-benar tidak pilih kasih, masih perhatian ke junior. Tapi, putri aktor legendaris Qin jangan-jangan sedang menindas Yun Nianzi. Dia tadi hampir tercekik sampai mati. Katanya dia emang suka merundung pendatang baru. Selama ini, selalu ditutup-tutupi. Pak Qin tampaknya sangat mengaguminya. Mungkin berniat menjadikannya murid. Aku dan Yun Nianzi, kita belum selesai. Nona, kamu yakin mau melakukannya? Tak usah takut, bukannya kamu sudah cari tahu, perempuan itu bisa berenang. Aku cuma hanya memberinya pelajaran. Dia tidak akan mati. Action. Kau tak lebih dari Miridayaku. Berani saing denganku? Terus kenapa? Dia selalu suka orang yang berguna baginya. Kau tak punya kemampuan. Sementara masa depanku cerah. Jadi, dia pasti pilih aku. Tapi akulah anak kandungnya. Satu-satunya anak perempuan. Anak darah dagingnya. Siapa bilang kau satu-satunya anaknya? Apa katamu? Naskahnya tidak seperti ini. Yun Nianzi berimprovisasi. Luar biasa. Mengubah adegan lagi. Kau tahu apa? Kau tak tahu apa-apa. Akulah anak perempuan pertamanya. Kau gila ya? Kau tak ada yang lebih dariku.
Otakmu tak secerdas aku, wajahmu tak secantik aku. Dasar kau. Berani jadi anaknya. Ternyata kau memang ingin merebut posisiku. Dasar perempuan. Nianzi. Nianzi. Tolong. Hei, jangan pura-pura, katanya bisa berenang. Tolong. Aku tahu. Kau cuma cari simpati, agar Kak Yan Kiao perhatian. Memalukan. Situasinya kok aneh ya? Naskah tidak ada adegan dorong orang. Adegan ini. Sudah berhenti berpura-pura. Cepat naik. Lihatlah, dia sengaja melakukan ini. Dia tadi tertawa. Pembunuhan. Pembunuhan. Bagaimana mungkin? Nianzi. Dia kan bisa berenang? Ya Tuhan. Qin Tiao Tiao keterlaluan sekali. Aku kira beberapa hari lalu, dia sengaja NG untuk menjatuhkan Yun Nian. Sudah keterlaluan, mengandalkan ayahnya yang aktor terkenal, sampai berani membunuh orang. Cepat suruh mereka diam. Tidak. Telepon ayahku. Suruh dia membereskan ini. Baik, aku akan telepon. Sekarang juga aku telepon. Nianzi, kakak Nianzi, cepat sadar. Nianzi. Nianzi, jangan nakuti aku. Bangunlah. Kak Yan Xiao. Dia meninggal? Nona Qin Tiao Tiao. Yun Nianzi. Mengenai insiden pembunuhan saat syuting film terakhir Anda, apa penjelasan Anda, Nona Tiao Tiao? Katanya di lokasi syuting, Anda sering intimidasi Yun Nianzi. Benarkah itu? Nona Tiao Tiao. Netizen menyebut citra hanya rekayasa ayah Anda, aktor terkenal Qin, untuk membangun citramu. Permisai. Minggir dulu, biarkan artis kami masuk mobil. Diam. Maaf, artis Kap tidak akan menjawab pertanyaan ini. Sudah kuperintahkan jaga dia. Dia nyaris tewas. Aku tak tahu. Kenapa bisa begitu? Assistant Qin Tiao Tiao tanya apakah Kak Nianzi bisa berenang. Ku jawab sesuai instruksinya. Aku tak kesangka. Ternyata dia tak bisa berenang. Yan Xiao. Wajahmu pucat sekali. Kau sadar apa yang kau lakukan? Kau hampir mati. Tak bisa berenang. Tapi sengaja provokasi Qin Tiao. Kau ingin bunuh diri? Tapi ini efektif. Lihat Perida, semua netizen, sedang gencar mengutuk Qin Tiao Tiao. Kasus intimidasi masa lalunya juga mulai terungkap satu persatu. Bukankah ini hasil yang bagus? Kau tahu betapa takutnya aku? Kenapa selalu tak beritahu sebelumnya? Kenapa selalu bertindak sendiri? Karena aku tahu kau pasti tak akan setuju. Kau selalu begini. Selalu menghalangi. Menjadi penghalang hidupku. Penghalang hidupku. Aku penggalangmu? Selama ini, semua yang kulakukan untukmu, betapa berharganya kau bagiku. Tak sadar? Kau tak beritahu, karena yakin aku pasti akan menyelamatkanmu mati-matian. Kau tak peduli perasaanku, atau kecemasanku untuk... Aku hanya ingin cara tercepat mencapai tujuan. Kau menghitung segalanya, termasuk mengorbankanku. Ya. Kau benar. Aku bahkan mengorbankanmu juga. Aku tidak mau pergi. Mau aku minta maaf ke wanita itu? Tidak mungkin. Kau tahu tidak di lokasi itu, semua orang melihatmu, kau dorong dia jatuh. Kau tak lihat di internet, orang-orang semua membicarakanku, mereka bilang kau tak tahan dia. Kalau kau tak minta maaf, gimana kita atur opini publik? Dia sengaja terjun untuk menjebakku. Apa mereka buta semua? Banyak media sudah meliput. Media Samuel buta? Aku. Papa temui mereka dong. Suruh mereka diam. Justru karena status kita harus lebih hati-hati dalam bertindak. Kau paham? Kita tak bisa mengorbankan reputasi untuk hal kecil begini. Lalu Papa biarkan saja mereka mengenal aku?
Ini fitnah atau bukan? Kau sendiri yang tahu. Jangan kira aku tak tahu. Selama ini di lokasi syuting, kau bully dia terus. Dengar baik-baik, kalau terus begini, reputasimu akan hancur. Bahkan aku bisa kena getahnya. Tao Xiao. Dengar kata papa, minta maaflah. Papaku aktor pemenang award, mamaku orang terkaya di kota Yun. Aku Tiao bintang sejak kecil. Mau aku minta maaf ke dia? Mimpi. Halo. APA. Kontrak endorsement Tiao tidak diperpanjang. Kenapa? Halo. Guru Ken. Peran utama Tiao di film baru dibatalkan. Mereka bilang tak mau kerja sama lagi. APA. Dan acara variety show tetapnya juga mau putus kontak. Berani sekali mereka. Apa kau tak bilang? Dia putri Qin Bufan. Kata Anda adalah Anda, nonanya adalah nonanya. Dia penuh skandal. Nilai komersialnya turun drastis. Jika terus begini, kita yang harus bayar mereka. Dengar itu, di mata mereka sekarang, kau sudah tak berharga. Terakhir aku tanya, kau mau minta maaf atau tidak? Mau minta maaf atau tidak? Sedang APA kau lakukan? Masih pantaskah minta maaf seperti ini? Ayahku sudah bilang, asal kau setuju berdamai denganku, nanti kita bisa bersama. Ikuti acara wawancara langsung. Orang-orang takkan menyerang lagi. Xiaohe, silakan kamu keluar dulu. Tapi, tenang, aku takkan kenapa-kenapa. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Nanaku tersentuh Chin Tayo. Bukankah saat jalan di luar, semua ingin memakimu? Kau sengaja. Kau sudah sembuh sejak lama kan? Kau pura-pura sakit. Jika tak pura-pura sakit, bagaimana orang bisa lebih marah? Tak ada kepura-puraan. Tak mungkin kau datang minta maaf langsung. Kau yang merusak aku. Aku merusakmu? Aku cuma merespons tindakan agar semua melihat jelas wajah aslimu yang sebenarnya. Lagi pula, sudah belasan tahun di industri ini. Korban you, tak hanya aku seorang. Kau. Aku akan bersama di acara yang sama. TAPI, hanya karena hormat pada Pak Qin. Pergilah. Kau akan menyesal. Akan kuberitahu ayah. Semua orang akan tahu siapa dirimu sebenarnya. Kak Nianji, kenapa biarkan Qin Tiao tahu kau sengaja menjebaknya? Lalu mengapa setuju dampingi dia berdamai di acara? Ini. Bukankah sia-sia? Pertama, Qin Tiao terlalu dimanja. Semakin kuprovokasi, semakin dia mengincarku. Saat nanti kita tampil di acara bersama, semua akan melihat dia tak ingin berdamai denganku. Kedua, rencana perdamaian diajukan Qin Bufan, Sementara Imajiku, sebagai penggemarnya. Maka untuk kepentingannya, harus kuterima permintaannya. Begitulah seharusnya. Di mata semua orang, cukup kita berdua tampil di wawancara langsung, maka krisis ini akan reda. TAPI. Siapa yang bisa jamin ini bikin krisis yang lebih besar? Selamat datang di pembahasan terpanas hari ini. Kami sangat senang hari ini bisa mengundang tim kreatif film Empress of Cinema. Selamat datang. Beberapa penggemar berat Qin Tiao sudah kita izinkan masuk. Saya tahu semua penasaran dengan insiden Nianzi jatuh ke kolam. Itu cuma kecelakaan. Waktu itu banyak yang lihat, jadi ceritanya makin ngelantur. Karena masalah ini, Tayo Senpai minta maaf khusus ke Nianzi. Sebenarnya hubungan mereka sangat akrab. Benar kan, Tayo? Kalau aku tak pura-pura sakit, orang luar takkan makin karismen kaci. Kalau aku tak pura-pura sakit, kau takkan datang sendiri untuk minta maaf.
Kedua orang ini kayaknya ada yang ganjil. Iya juga, aku juga merasakannya. Tao Xiao. Jangan kira aku akan terjebak tipuan. Aku Chin Tayo Tayo bukan orang bodoh. Mau mempermalukanku? Mimpi kali. Ayah benar, aku dan kakak Nianzi sangat akrab loh. Waktu itu aku terlalu larut berakting. Benar kan? Kakak Nianzi. Betul. Aku dan Nona Tiao dekat seperti saudara. Mana mungkin dia sengaja mendorongku? Lihat Gon, sudah kukatakan, ini cuma kesalahpahaman. Benar, aku tidak pernah membuli siapapun. Kau bohong. Xian Jiao Xiao Xiao. Apa yang kau lakukan di sini? Ini bukan tempat. Pergi keluar. Aku seharusnya tidak datang. Di mana aku harus? Haruskah Anda dikurung? Tutup mulut. Ini bukan yang sebelumnya. Asisten kecantikan. Sudah lama aku tidak melihatnya. Kegiatan bersama. Bagaimana dia kembali? Siapa bilang kita tidak akan mengintimidasi siapapun? Wajahku adalah bukti terbaik. Aku sudah bersamamu selama 2 tahun. Kau karena penggemar membesar-besarkan kalimat saya yang indah. Anda menggunakan air mendidih. Menghancurkan wajahku seperti ini. Tidak. Aku tidak punya. Dia semua. Dia sendiri. Saya mengikuti saya. Aku benar-benar tidak. Benar-benar tidak ada. Apa hiburan putri kecil? Apa saudara perempuan nasional? Apa yang baik hati? Bunga putih kecil yang lucu? Palsu. Semua yang kau lihat adalah palsu. Tutup mulut. Wanita jahat. Nona, apakah Anda lupa? Sekarang, masih siaran langsung. Penipu. Wanita bullying keluar dari industri hiburan. Kim Yun, kau layak untuk apakah penggemar menyukai Anda? Bermain dengan penggemar kami sebagai monyet. Apakah gadis intimidasi pergi? Apakah Anda memperlakukan kami sebagai buta? Bukan. Apa yang kalian lakukan? Sekelompok pekerja bau, orang jahat yang lebih rendah. Mengapa menuduh saya? Maken, Kaisar Chineng, mengingat bahwa putri Anda baru saja kinerja dalam siaran langsung. Merek kami memutuskan untuk mengakhiri Semua kerjasama. Anda juga perlu kompensasi tambahan 20 juta kerugian default kami. Tidak. Maken. Yendro Chang. Guru Qin, eksekutif perusahaan kami baru saja mendesak memutuskan untuk mengakhiri kerja sama dukungan Kaisar Qin Yi. Tunggu sebentar. Mengakhiri kontrak dengan saya. Apa kalian salah? Saya Qin yang luar biasa. Maken. Kaisar Qin Yi, permisi untuk apakah intimidasi diketahui? Qiao. Ayah. Pilih saja. 19 tahun yang lalu, kau memilih untuk membunuhku. Kali ini, menghadapi putri kedua Anda, bagaimana Anda memilih? Selamatkan aku. Aku tidak punya putri seperti Yunanshi adalah putriku. Ayah, akulah putrimu yang sebenarnya. Akulah yang hanya anak yang berdedikasi seperti Nianshi, berbakat akting. Dan Berarti Milia, layak menjadi anak Qin Bufan. Anak tak terdidik salah orang tua. Aku gagal mendidik anak sendiri. Aku minta maaf pada semua. Tapi hari ini, tolong saksikanlah. Mulai sekarang, aku Qin Bufan dan Chin Tayo Tayo memutus hubungan ayah anak. kau membunuhku? Aku telah berjuang di industri ini selama puluhan tahun. Malu dapat dukungan kalian, tapi hari ini harus jadi contoh, menegakkan keadilan. Tak boleh biarkan perilaku buruk menyebar di industri ini. Kau tetap munafik seperti biasa. Ayah, jangan lakukan ini. Ibu investor utamaku. Benar. Dia juga investormu. Dia takkan setuju. Yun Nianzi.
Ibuku pasti tidak akan memaafkanmu. Sama sekali tidak. Bawa dia pergi. Ayah. Ayah. Oh, rupanya Pak Qin juga jadi korban. Sudah kuduga, Pak Qin teladan di dunia hiburan. Hari ini, aku buat keputusan lain. Aku juga akan membuat satu keputusan. Aku memutuskan menerima Nianzi sebagai murid terakhirku. Nianzi, bakatmu sangat baik. Aku pasti akan mengajarimu dengan sungguh-sungguh. Kehilangan satu pohon uang, aku akan buat yang baru. Terima kasih, Guru Qin. Aku tak akan menyanyiakan harapan Bapak padaku. Kamu pasti akan menyesal menerimaku sebagai murid. Orang-orang hari ini, adakah kamu yang mengaturnya? Mereka fans berat Qin Tiao Tiao. Kamu, bukan sedang marah padaku? Memang marah. Tapi sebesar apapun amarah, tak mungkin aku meninggalkanmu. Aku maafkan kamu. Cuma ini caramu? TAPI. Setiap kali selalu tertipu juga kan? Karena ini kamu. Calo Begitu Jean-J Padaku. Kedepannya jangan lagi. Bertindak sans buni. Aku marah karena Kotak Manjagadiri. Baik, aku berjanji. Tapi aku tak memberitahu. Karena aku percaya. Kau selalu bisa melindungiku. Selama Menyel Sekan. tahap pertama target. Terima kasih, sudah selalu menemani. Figuran pertama kita sudah turun panggung. Figuran kedua. Kapan harus muncul ya? Acara presentasi sudah mau dimulai. Kak Nianzi kok belum datang? Dia kan sudah berangkat dari tadi. Media sudah datang banyak sekali. Pemeran utama tidak boleh terlambat. Pak Cheng tunggu saya. Kak Nianzi. Berhenti. Aku izin kalian bergerak? Acara presentasi. Masa tidak mengundang investor terbesar seperti saya? Kamu ini bikin putriku sampai Pucu Banggong dengan ayahnya. Akhirnya kamu datang mencariku, Su Qianro. Su Qianro kuasai bisnis gelap terang, orang terkaya kota Yun. Juga istri kedua Qin Bufan. Permisi, minta jalan. Dulu penggemar fanatik Qin Bufan. Setelah Yun Zuxia meninggal, lewat garis keturunan terpandang, Dan Paris Cantiknya menjadi pilihan utama di antara kandidat Qin Bufan. Berubah jadi pelindung terbesar Qin Bufan. Cepat hubungi Qin Bufan. Bilan Shu Qianru. Sedang sabotase konferensi pers. Baik. Misi, pisahkan kalian suami istri. Lengserkan donor terbesar Qin Bufan. Wajahmu memang lumayan. Diberi waktu, bisa sukses di industri hiburan, membuat nama Terima kasih pujian Nyonya Qin. Kak kenal saya? Apalagi, seorang pendatang baru yang mati-matian, berusaha meraih popularitas di industri ini. Masa tidak mengenal saya? Memang kau licik. Wajahmu cukup lumayan. Tapi ingat, di dunia hiburan, banyak yang seperti dirimu. Tapi c'est la mania Takan Bersinar. Mohon petuanya Ibu Qin. Karena mereka berani menyakiti orang yang salah. Berani-beraninya kau merebut peran utama Kiai Beraninya-ku. saat saya sedang di luar negeri. Mengusirnya sampai ke luar negeri. Ibu Qin, jangan karena
Kia Yao dikirim Pak Qin keluar lalu menyalahkan saya. Ibu sendiri tahu. Semua itu memang fakta sebenarnya. Diam kau. Anakku bukan orang seperti itu. Kau telah menyakitinya sampai seperti itu. Kau harus membayarnya. Ibu Qin jangan lupa. Ini konferensi pers peraih Best Actress. Kalau kau tahu siapa saya, seharusnya kau paham. Dangang Kekayan Seya. Bisa membungkam semua yang hadir. Kiao Kiao dan Buffon adalah orang tersayang di dunia ini. Tapi kau mengusir putri, mengincar suamiku. Kau pikir saya akan membiarkanmu? Pada dasarnya, wajah inilah modalmu untuk menyakiti putri. Mungkin lebih baik saya hancurkan. Akan kuhancurkan wajahmu ini. Aku akan menghancurkan wajahmu. Kak Nianji. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kinro. Buffon. Lagi cari masalah apa? Aku cuma mau balas dendam untuk Tiao. Kau mau hancurkan citra yang kubangun bertahun-tahun ini? Sudah, bagaimana menurut kalian? Ini adalah pertunjukan khusus untuk konferensi hari ini. Diperankan oleh istriku Qianro sebagai bintang tamu. Baik, perkenalkan. Pemeran utama film kami, Yoon Nianzi. Jujur saja, aktor tadi benar-benar luar biasa. Tak kusangka, istri aktor ternama bisa berakting. Hari ini bukan hanya peluncuran film, tapi ada pengumuman penting. Saya Qin Bufan, secara resmi, menerima Yoon Nianzi sebagai murid terakhirku. Sekaligus, dia jadi anak angkatku. Apa? Kau mau angkat dia jadi anak kita? Aku tidak setuju. Diam. Kalau bukan karena kau, aku tak perlu ciptakan skandal besar untuk mengalihkan media. Jangan bikin masalah. Lagipula, Yoon Nianzi sangat berbakat. Aku harus kendalikan dia untuk hasilkan uang. Mulai sekarang, Nianzi adalah anakku. Mohon kritik dan dukungan untuknya. Mari lanjutkan acara. Shaifu, Anda beri kabar baik tadi. Sebagai balasan, aku pun kabar baik untukmu. Ayah lupa. Aku sebenarnya adalah anak yang kau bunuh 19 tahun silam. Apa yang dia bicarakan? Anda tidak ingat? Leherku sakit sekali. Masakan kau tega? 3 sekali kau mencekiku. Jangan mendekat. Sudah cukup. Aksi Nianzi dan Pak Qin sampai di sini. Ini sebenarnya adegan dari film kami. Harap semua dukung. Dukung film terbaik kami. Pak Qin, bicara lebih banyak. Betul. Film terbaik andalannya kalian. Lihatlah, akting Nianzi yang solid. Kenapa tiba-tiba ingat anak itu? Maka konferensi pers film ini akan ditutup Pak Qin. Konferensi pers film terbaik. Hari ini cukup sekian. Qin Bufan, brengsek kau. Kenapa? Apa perbuatan buruk yang kau lakukan? Sampai begitu ketakutan? Qin Bufan, Hari ini kau harus beri aku penjelasan. Bukankah ini artis perempuan yang lagi hits beberapa waktu lalu, Suna? Kenapa kau datang? Aku tak mau menunggu lagi. Suna. Jangan karena aku tak memberimu peran dalam film, kau datang membuat keributan. Ada masalah, bicara baik-baik secara pribadi. Beranti. Ini pasti Nona Qianro? Nona Qianro apaan? Aku Nyonya Qin. Lalu kau siapa? Aku calon Nyonya Qin berikutnya. Apa katamu? Calon Nyonya Qin? Benar. Berani-beraninya kau fitnah aku. Qin Bufan, berani kau pukul aku. Bukannya kau bilang akulah cintamu sejati? Kau mau adu domba kami, suami istri ya? Kinro. Suna ini dulu mau menukar tubuhnya untuk goda aku. Minta peran utama dalam film. Sudah kutolak tegas. Hari ini datang. Mau hancurkan reputasi selama bertahun-tahun ya? Omong kosong.
Su Qianro selalu nurut padaku bertahun-tahun. Dia penyokong terbesarku. Mana mungkin aku pilih kau? Su Qianro, dengarkan. Setiap hari dia tak di rumah. Tidur bersamaku. Dia juga bilang akan menceraikanmu. Dan menikahiku. Ibu Terry, lihat baik-baik. Seperti apa pria yang kau cintai ini? Kau bilang Bufan paling mencintaimu. Ya, benar. Salah. Bufan itu paling setia. Dis attaquant meningal concu. Aku percaya Bufan. Dia takkan mengkhianatiku. Kau tak bisa bangunkan wanita yang rela hidup dalam mimpi. Tak apa. Meski harus merobek sedikit celah, itu setimpal. Shin Bufan, kamu orang suci palsu, pengecut brengsek. Waktumu akan hancur, tunggu saja. Aku sudah lakukan semua yang kau minta. Tapi tak kusangka, Su Qianro si gila cinta itu, masih saja tak percaya padaku. Tak apa. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Hanya saja aku tak menyangka. Saat aku menghubungimu, kau langsung setuju begitu cepat. Lagi pula, kamu punya Qin Bufan sebagai sandaran. Tak masalah. Saat kau menghubungiku, aku sudah mau putus darinya. Mengapa? Harus tetap bersama dia. Dan jadi mainannya, dia perlakukan aku seperti boneka, lalu diberikan ke orang lain. Aktor papan atas kita ini. Bukan orang baik-baik. Aku tahu. Percaya ke kau? Dulu saat pertama masuk industri, aku juga pernah sepertimu. Pernah sebersih itu, dan plus, semua karena Qin Bufan. Dia yang menipuku. Dia yang menghancurkanku. Jika benar kau bisa, bantu kami menjadikannya. Kami semua akan berterima kasih. Dia pasti dapat balasan. Sayangnya, setelah susah payah berani membongkar aksinya, Su Qianro si gila cinta itu malah menyelamatkannya. Sekarang mereka jadi pasangan harmonis lagi. Sudah kukatakan, benih yang sudah ditanam pasti akan bertumbuh. Sayang, kamu dan Suna hari ini, ada masalah apa sebenarnya? Sayang, jelaskan dong. Kenapa hari ini kau berbuat begitu di konferensi? Apa kau sengaja mempermalukan nama baikku ini masih kurang hancur? Sayang, aku cuma ingin membela Tiao. Sayang. Aku tahu salahku, sayang. Aku takkan ulangi lagi. Maafkan aku, sayang. Kenapa kau berani bertindak semaumu? Kau mentersingku? Apa kau pikir bisa bertindak tanpa persetujuanku? Apa kau sama seperti si gemuk itu meremehkanku? Sayang, ko idolaku, sayang. Aku penggemar setia. Yang paling kusayang anyaku, sayang. Cinta aku. Kau pikir diri ini putri terkaya di Yunce? Sadarlah. Kau bisa tampil mewah di luar, karena kau istri Qin Bufan. Aku. Ini kemuliaan yang kuberi. Kau berani meragiku? Bufan, sakit. Bufan. Lembutlah, Bufan. Hari ini akan kubuktikan. Siapa tuan rumah ini? Maafkan, Qianro. Aku terlalu emosi tadi. Ini karena cintaku padamu. Aku tak mau kau dan Tiao melukai orang karena aku. Aku takut kalian terluka. Kau pasti memaafkanku, kan? Tak apa, sayang. Aku tahu. Kau terlalu menyayangiku. Benar. Aku terlalu mencintai. Tenanglah. Aku janji takkan memukulmu lagi. Maaf, Qianro. Aku terlalu emosi tadi. Karena aku sangat mencintaimu.
Benar. Aku hanya terlalu menyayangimu. Tenang saja. Aku janji tidak akan memukulmu lagi. Buffon. Benarkah ini yang terakhir kali? Mau tahu wajah asli suamimu? Siapa kamu? Maksudmu apa? Besok pagi, Qin Bufan akan diam-diam menemui seseorang. Ayah. Ayah tidak sadar. Aku sebenarnya ada 19 tahun yang lalu. Putri yang ayah bunuh sendiri. Ayah tidak ingat lagi? Leherku sangat sakit. Bagaimana bisa ayah tega? Bagaimana ayah bisa mencekiku sampai mati? Tidak. Yun Nianxi ini sangat mencurigakan. Hello. Selidiki dengan teliti identitas Yun Nianxi. Sudah kubilang. Benih yang ditanam pasti akan tumbuh. Bos Qin, dana kali ini sudah ditransfer ke luar negeri. Ditambah transaksi sebelumnya. Total kita sudah 100 juta. Masih awal-awal ini, harta Qianro jauh lebih banyak. Keluarga dia orang terkota Yuncheng. Sebenarnya, untuk cepat dapatkan semua hartanya, ada cara lain. Maksudmu? Ngapain? Situ lol mazum. Aku mesum? Aduh, masuk akal sedikit, dong. Di depan umum begini, mau mengelak lagi? Pernah lihat mata keran yang setampan ini? Memang belum pernah, tapi yang tak tahu malu seperti... Aku. Kamu siapa? Bos Qin. Asal dia mati. Semua uang ini jadi milikmu. Apa maksudmu? Mana mungkin aku melanggar hukum? Lajukila, Qianro sudah ikut aku bertahun-tahun. Mana tiga kebunuhnya? Iya. Sudah kuduga. Dia masih punya perasaan padaku. Bufan orang baik. Dia takkan melakukan hal itu. Pembunuh yang sudah membunuh. Setelah membunuh pertama kali, melepas korban kedua. Lalu dia jadi orang baik? Tiao sudah keluar negeri. Kebetulan. Manfaatkan kesempatan ini. Buat dia jangan kembali selamanya. Kenapa? Kenapa larang Tiao pulang? Yu Qianro tak perlu asal Tiao tak pulang. Uangnya. Lambat laun jadi milikku. Liakan. Sampah. Selamanya tetap sampah. Siapa sebenarnya kamu? Keluarlah dan temui aku. Shuna. Apakah ini kamu? Kamu ingin aku bercerai dengan Bufan? Kamu ingin menggantikan posisiku? Keluarlah sekarang. Ibu guru. Ini kamu? Berkali-kali ingin merebut posisiku. Masih memanggilku ibu guru. Kau memang ahli menahan malu. Mempermainkanku habis-habisan. Bohong.
Apa aku pernah membohongi ibu, yang baru saja kau lihat? Bukankah itu fakta? Camus. Ibu guru. Jangan-jangan kamu pikir, semua yang kulakukan ini, untuk merebut suamimu? Targetmu bukan dia. Lalu siapa? Targetku kali ini adalah kamu. Apa maksudmu? Ini adalah hadiah dariku untuk ibu guru. Untukmu. Isinya bukti perselingkuhan. Chin Buffon diam-diam. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kau kira dia cuma berselingkuh dengan Suna? Masih banyak lainnya yang tak kau tahu. Ini mustahil. Mengapa aku berbuat baik padamu? Tapi kau tetap berselingkuh. Aku akan ajakmu ke tempat lain. Direktur Qin sudah menyelidiki. Yun Nianzi ternyata besar di panti asuhan Yun Zuxia, yang didirikan mantan istri Anda. Pantasan dia pakai marga Yun. Kalau begitu Yun Nianzi, jangan-jangan dia. Aku segera ke sana. Yun Nianzi dan Yun Zuxia, apa hubungan mereka? Katakan saja, uang ini semua jadi milikmu. Ini tempat. Betul. Ini makam Yun Zuxia. Un-tu capable bawa aku ke sini? Bukannya kau tanya. Selama ini, tujuan saya sebenarnya? Inilah alasannya. Aku tak paham maksudmu. Uang ini untukku? Ya, asalkan kau beritahu, asal usul Yun Nianzi. Baiklah. Akan kuceritakan semuanya. Aku penasaran, apa hubungan Yun Nianzi dengan si gemuk jalang itu? Jangan-jangan, Tiao dulu tidak mati? Nianzi, Yun Nianzi. 23 tahun lalu. Di pintu panti asuhan, kutemukan bayi ini. Tak tahu siapa. Orang tak berperi, tega membuang. Bayi baru lahir di sini. 23 tahun lalu? Waktunya tidak cocok, kalau dia Tayo. Harusnya 19 tahun lalu datang ke panti ini. Kau yakin 23 tahun lalu? Iya. Bila tak percaya, tanya saja tetangga sini. Mereka bisa membuktikan. Kau pikir, kenapa dia menolak usul bunuh istri tadi? Karena ini kan melanggar hukum. Lagi pula Aku istrinya. Pasti masih ada rasa. Bukan itu. Sebenarnya karena Dia sudah APA. Pak Qin sudah periksa. Tetangga sekitar bilang, kepala panti menemukannya 23 tahun lalu. Yun Nianzi yang masih bayi. Baik. Kembali saja. Tunggu. Kalau si gendut itu sudah donasi ke seluruh desa, mereka mungkin per second call Manipuku. Pak Qin, sekarang kita kemana? Ke Ganang Wangshen. Omong kosong. Buffon bukan orang seperti itu. Dia orang seperti apa? 2 hari ini kamu lihat, masih belum jelas kenapa dia menolak usul itu? Karena dia takut. Dia cekat ketahuan orang. Jika ingin tahu apakah Yun Nianzi adalah Tiao dulu, hanya cara ini. Jika tak ada jenazah di sini, Putri Yun Zuxia pasti masih hidup. Kamu bohong? Apa buktimu? Bukti? Karena sayalah buktinya. Camus. Saya Putri Yun Zuxia.
Yun Nianzi. Kali. Aneh sekali. Cekat APA. Kali. Ayah. Apa ayah datang untuk menengokku? Jasadnya hidup kembali. Hei, jangan lari. Ayah. Tiao Tia. Ayah salah, ayah salah. Ayah seharusnya tidak. Bawa orang menggali kuburanmu. Ayah akan pergi sekarang. Aku pergi sekarang juga. Tuan Muda. Sesuai perintah Anda, Qin Bufan gagal membongkar makam. Identitas Nona Nianzi tidak terbongkar. Apa katamu? Koputri Yun Yinggu? Benar. Ini tidak mungkin. Dia? Bukankah dia dalam peristiwa Perampokan tahun itu sudah menghilang? Kasus waktu itu menggemparkan industri hiburan. Aktris terkenal tewas tragis. Putrinya menghilang misterius. Polisi nyatakan jadi korban. Buffon. Terpuruk setahun karenanya. palsu. Bohong. Semuanya dusta. Sebenarnya, dia sendiri membunuh istri sahnya dan putri kesayangannya. Tapi yang dia pikirkan, putri itu selamat secara kebetulan. Dia membunuh istri dan putrinya sendiri. Jadi, putri itu kembali balas dendam. AI. Agar semua orang melihat wajah asli. Aku harus membongkar kejahatannya. Aku tak ingin ada yang terluka. Tak manquin Begini. Dia idolaku selama ini. Orang yang kucintai 19 tahun. Bukan. Dia penjahat. Dia egois dan sok. Suka kekerasan dalam rumah tangga. Aku. Lihat dirimu sendiri. Lihat dirimu, bertahun-tahun kau jadi korban perbuatannya. APA kau lupa. Dia bisa mencaplok hartamu sendiri. Bahkan Qin Tiao tak bisa pulang. Benar. Tiao Tiao. Dia mau membahayakan Tiao. Kau benar. Dia suami Takbek. Bukan ayah Yongbek. Bahkan, dia bahkan tak pantas disebut manusia. Lepaskan diri. Bercerailah darinya. Kenapa menginap di hotel? Tak pulang ke rumah. Masa merah karena urusan Suna? Aku Jijik. Sudah kubilang, aku dengan mereka hanya sandiwara saja. Shenrou, hanya kau. Selamanya mencintaimu, takkan berubah. Sayang, aku selalu mencintaimu. Setia selamanya. Aku ingat. Di pernikahanmu dengan Yun Zuxia kau bilang. Karena aku mencintai seperti mencintainya. Lalu, apa kau akan membunuhku? Bercanda saja. Ini bukan lelucon. Qin Bufon. Aku ingin bercerai. Apa katamu? Kau masih tak bisa lepaskan urusan Suna? Sudah kujelaskan, mereka yang merencanakan. Bahkan jika dia jahat, bagaimana yang lain? Lalu ini semua? Bertahun-tahun setia padamu, gunakan pengaruhku membantu. Dan kau? Kau tak setia. Jadikan aku bahan tertawaan. Shenrou, dengarkan aku. Sudah cukup. Marie Berceret. Aku serius bercerai. Kau memikulku. Berani memukulku. Qin Bufan. Aku menyesal menikahi. Menyesal? Sebagai seorang penggemar, bisa menikahi idolanya, kau seharusnya sangat berterima kasih. Kau tahu betapa beruntungnya dirimu?
Kenapa kalau aku selingkuh? Kau lupa rumah ini? Siapa pemiliknya, ya? Lama tidak memukul kulit Mikael, ya? Dia tidak salah. Kau me mensens pas. Aku akan memukulmu sekali. Kau tidak berani menggigit sirai. Aku. Apa yang kalian lakukan? Kalian siapa? Lepaskan aku. Qin Bufen, kau tahu sebelumnya kenapa kau bisa di depanku membual seperti ini? Karena aku benar-benar mencintai. Aku mencintai dirimu yang kubayangkan. Aku mencintai persona yang kau buat. Aku sebodoh itu mencintaimu hampir 20 tahun. Begitu aku tidak mencintaimu lagi, filter itu hilang. Di mataku, kau lebih rendah dari hewan. Qianru, aku pasti akan bercerai. Qianru, jangan harap bisa menggunakan uang dan kekuatan. Un truc Montbual dit Dunia Iburon. Bukan begitu. Qianru, dengarkan aku. Ya, aku salah. Aku akan mendengarkanmu, oke? Apapun yang kau katakan, akan kulakukan. Apapun yang kau katakan, itulah yang benar. Oh, Qianru. Ah. Aktor terbaik Qin. Nona Sukianyu, apakah beliau sudah meninggalkan Anda? Apakah kalian sudah bercerai? Apa Anda melakukan KDRT? Apakah puas terhadapnya itu benar? Apakah citra Anda selama ini palsu? Daftar perselingkuhan yang viral di internet. Apakah itu benar? Benarkah Anda punya belasan selingkuhan? Tolong jawab dengan jujur. Mohon jawab pertanyaan kami. Jawablah sekarang. Qin Bufan, aku membencimu, laki-laki brengsek. Sudah 20 tahun saya jadi fans Anda. Anda hancurkan impian saya. Aku benci kamu. Aku dendam padamu. Lepaskan. Benci kamu. Lepaskan. Benci kamu. Satpam. Shu Qianru memberkan kasus perselingkuhan dan KDRT Qin Bufan ke publik. Reputasinya anjlok drastis. Sekarang iklannya pun berkurang. Ini belum cukup. Mana mungkin dia kalah begitu saja. Lagi pula Suna bilang, masih ada orang kuat di belakangnya. Jadi, dia takkan menerima kekalahan ini diam-diam. Tapi sumber dayanya sudah hampir habis. Bagaimana dia bisa menyenangkan orang? Kau salah. Dia masih punya saya, anak angkatnya. Dia ingin menjilat penguasa. Sayalah hadiah terbaiknya. Niancy, aku sudah cari investor untukmu. Siang ini temani aku lobi. Baik Pak Qin. Lihat. Ular. Sudah keluar sarang. Lao Chang, izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah murid terakhir sekaligus anak angkat saya, Yun Niancy. Dia sangat berbakat. Direktur Sang, saya ingin bersulang untuk Anda. Jadi, Anda penyokong lain Qin Bufan? Nona muda. Masa depanmu cerah. Direktur Sang, bagaimana jika saya menyanyikan lagu untuk Anda? Di puncak bukit nanti. Benar-benar terasa, aura Ratu Film Yun dulu. Padik Sadaberi padaku. Gadis kecilku. Sematkan di ujung rambutmu. Zuxia. Suaramu mirip Yun Jusha. Sensiap Kuntum. Di puncak bukit nanting, bunga daylili mekar. Petik 1 untuk gadis kecil. Mama, Mama menyanyi sangat merdu. Tentu saja, Mama Ratu Film dan Lagu. Aku juga ingin seperti Mama, jadi Ratu Film dan Lagu. Baik, Tiao, kita akan jadi Ratu Film dan Lagu. Lalu Mama ingin jadi apa? Mama. Mama ingin seumur hidup menyanyi untuk Tiao. Seolah aku tak pernah jauh darimu. Si gendut itu udah mati lama. Bahkan anak perempuannya.
Pasti karena capek akhir-akhir ini. Jadi sering berlalu selesai. Ayo, Pak Jong. Kita sudah sepakat. Orangnya buat kamu. Investasi 80 juta untuk aku. Kali ini pasti kamu berhasil. Meski nggak bisa jadi aktor, aku bisa urus bagian belakang layar. Aku punya banyak rahasia. Masalah sensitif. Para artis wanita ini. Jangan lupa ini. Para artis wanita ini takut sama hal begini. Udah nikmati aja sendiri. Gue duluan ya. Kalian tahu siapa saya? Berani macam-macam sama aku? Kamu pikir pantas mengincar dia? Ajari dia baik-baik. Ini qui va gangu pour Enseiya. Siap. Lalu, selama bertahun-tahun, dia dan Kim Bufat transaksi seks dan kekuasaan. Ya. Kamu sudah sadar? Ada yang tidak enak badan? Selanjutnya, Rancana kita apa? Topping Chin Buffon. Sudah 20 tahun dipakai. Topenana. Sulit dirobek. Shukian Rou dan Shuna akan mengoyak kepalsuannya. Membongkar. Masalah moralnya. Mereka, saksi gelombang pertama. Bos Sang hari ini, bertahun-tahun kolusi, pakai cara kotor, kontrol artis wanita, transaksi seks kekuasaan. Dia saksi gelombang 2. Bisa buktikan pelanggaran hukum Kin. Tapi belum cukup. Tak bisa jatuhkan dia. Sekarang, masang satu bukti final. Bukti ini ada di keluarga Kin. Sudah 19 tahun. Akhirnya aku kembar. Tiao Tiao, datang ke mama. Tao Xiao. Datang ke papa. Tayo Tayo, kesini. Niancy. Kau datang. Berdasar apa kau memperlakukanku seperti barang dan menjualku ke orang lain? Bukankah kau penggemarku? Agar bisa menipunya, penggemar harus berkorban untukku. Kau harusnya berterima kasih. Aku sudah carikan klien besar untukmu. Kau tak tahu malu. Jangan sok suci. Masuk ke industri ini. Bukankah ini hanya masalah waktu? Dengarkan, kalau kau tidak nurut, aku akan suruh Sang Se menyebarkan foto mesummu agar semua orang melihat wujud asli. Tapi pelaku kekerasan adalah kalian. Lalu bagaimana? Masyarakat memang begini. Tak ada yang peduli asal-usul foto mesum itu. Mereka hanya akan memperbincangkan tubuhmu. Tapi aku janji, asal kau nurut, semua ini tidak akan terjadi. Bahkan kariermu akan naik ke level berikutnya. Bagaimana caranya? Mengerti? Baik. Aku akan nurut. Oh ya. Guru Chin, sebaiknya kau istirahat dulu. Suami, kenapa kau seperti ini? Aku Zusia. Ingat? Kau janji akan mencintaiku selamanya. Takkan pernah berubah. Hanya jika kau mati, hartamu akan menjadi milikku. Matilah kau.
Dol, kumohon bantu aku. Tolong dengarkan. Ayah dan ibu sedang menyiapkan kejutan apa? Kumohon, lepaskan aku. Su Qianro pernah bilang, setelah kejadian itu, Qin Bufan menyegel kamar Tiger ibu saya. Dulu dia tidak mengerti, tapi sekarang sudah paham. Qin Bufan takut sampai tidak berani masuk sedikit pun ke ruangan itu. Jad, boneka itu masih di situ. Itu bukti terakhir kita. Asal kita temukan bonekanya dan rekaman pembunuhan itu, Qin Bufan pasti bisa kita hukum habis-habisan. Ibu, I can't ibu tolong. Kebenaran akan terungkap. Ibu segera bebas. Yun Nianxi, si gadis brengsek itu, malah berani bikin aku pingsan. Kenapa pintu ini terbuka? Zexia. 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 Sayang. Ternyata kau juga bisa takut ya, Hak Chin. Aku salah ucap. Seharusnya. Ternyata kau juga bisa takut ya. Ayah. Kau panggil aku APA? Kenapa? Tak kenal aku lagi? Ayah. Tahun yang lalu, orang yang kau cekik sampai mati dalam kamar ini, Tiao Tiao yang sebenarnya. Kau belum mati? Masih hidup? Tidak. Ayah. Kau salah bicara. Aku sudah mati sekali. Kau lupa. Persis di kamar ini, di atas ranjang ini, kau bunuh ibuku dulu, lalu mencekikku sampai mati. Semuanya darah, banyak darah. Apa kau sendiri juga takut? Bertahun-tahun kau menyuruh orang menyegel kamar ini. Apa kau juga takut tidak bisa tidur makan? Apakah juga takut kami kembali mencarimu? Kuberitahu kau, bertahun-tahun itu, aku juga sangat takut. Setiap kali aku teringat kejadian mengerikan waktu itu, aku tak bisa mengerti. Mengapa ayah tersayang membunuh istrinya sendiri, membunuh putri kesayangannya. Kupikir setelah kejahatan besarmu itu, kau akan berhenti. Tapi kemudian ku sadar, kau dari dasar hati sudah busuk total. Kejahatanmu bukan cuma itu. Tiao Tiao. Aku salah. Aku salah. Maafkan ayah. Aku tak butuh permintaan maaf. Maafkan aku. Permintaan maafmu bisa membuat ibu hidup kembali. Permintaan maafmu bisa membuat mereka yang kau hinakan itu kembali suci. Permintaan maafmu bisa menghilangkan bekas luka di tubuh Su Qianro, menghilang semua. Kuberitahu kau, aku tak butuh permintaan maaf. Tiao Tiao, aku hanya ingin kau membayar. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Mama. Terima kasih, sayangku. Apa harapan Mama? Mama berharap Xiao Tiao Tiao selalu sehat dan bahagia setiap hari dan sejahtera selamanya. Sebenarnya, aku sangat ingin membunuhmu dengan tanganku sendiri, tapi aku tahu ini bukan yang Mama inginkan. Untuk dilihat, kau tidak layak. Kau tak pantas korbankan nyawaku. Buktinya lengkap. Tunggu hukuman hukum.
Mari sambut pemeran utama terbaik. Ratu Film Kita, Yoon Nyanzi. Pertama, terima kasih sutradara Cheng Yanxiao atas peran yang sempurna untukku dalam film ini. Juga terima kasih untuk dukunganmu selama ini. Ayo berpelukan, cium dia. Benar. Sutradara Cheng adalah pacar. Cium sekarang. Selain itu, kalian pasti sudah tahu tentang latar belakang. Aku senang bisa menggunakan momen ini untuk mengingatkan kalian nama ibuku. Penghargaan ini membuatku semakin dekat dengannya. Mulai sekarang akan lebih giat. Agar semua ingat, aku Yoon Nyanzi, putri Yoon Zhuxia. Semoga semua perempuan mendapat cinta yang layak.